Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Muridku Adalah Penjahat part ke-44. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Ding Fanchiu telah bereaksi untuk menghadapi para kultivator yang dikirim istana untuk mengepungnya di sungai Measuring Heaven. Dengan avatarnya yang setinggi mencapai 50 kaki dan 4 daun, ia menggunakan teknik mudra Taois untuk menghancurkan para prajurit dan para kultivator istana tanpa ada perlawanan. Luzo mengelus jenggotnya yang tertiup angin kencang akibat serangan dan sedikit mengangguk ketika mengatakan bahwa Ding Fanchiu sedikit mahir dalam menggunakan teknik mudra. Yuan Er menimpali, bukankah itu hanya hal kecil dan tidak patut diberi pujian? Bagi Yuan Er, slip giok kemurnian tertinggi, hanya itu yang diketahui olehnya. Dia tidak akrab dengan metode kultivasi sekte lain. Luzo berbicara perlahan. Mudra Taois terutama memanipulasi chi primal di sekitar mereka, memadatkan chi menjadi energi. Untuk seorang kultivator yang hebat, bahkan avatar pun dapat diubah menjadi energi. Zen mudra terutama dibuat oleh kultivator sendiri, biasanya berupa sidik jari. Yuan Er hanya dengan santai menanyakan, teknik mana yang lebih kuat? Mudra Taois atau mudra Zen? Luzo mengangguk ketika bergumam dalam hati. Yuan Er tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Itu adalah hal yang baik. Yuan Er pasti akan menjadi orang yang hebat di masa depan jika ia bisa merawatnya dengan baik. Menurut Luzo, masing-masing memiliki kelebihan. Tidak mungkin untuk membandingkan keduanya. Yuan Er mengangguk tanda mengerti. Dengan mengatakan pengetahuan itu pada Yuan Er, Luzo dihadiahi 100 merit point. Tapi di sisi lain, ketiga murid Ding Fanchiu yang berdiri di sampingnya mendengarkan kata-kata Luzo. Mereka sedikit terkejut. Murid wanita Ding Fanchiu mengatakan bahwa Luzo cukup berpengalaman. Memang masternya menggunakan teknik mudra Taois. Namun mudra Taois juga memiliki segel tangan. Ada total 12 mudra Taois. Semakin dalam basis kultivasi seseorang, semakin kuat pula segel tangan itu. Itu tidak akan kalah dari Zen Mudra. Luzo tidak berkenan untuk melihat murid Ding Fanchiu itu. Ia bergumam dalam hati, seorang junior muda yang masih suka ngompol, tetapi terlalu sombong untuk meminta bimbingan. Dia bisa melihat langit dari dasar sumur selamanya. Pada saat yang sama, mudra Ding Fanchiu menghantam para prajurit dan kultivator di udara yang tidak cukup cepat untuk menghindar. Ding Fanchiu mengirim mereka semua terbang. Mereka yang memiliki basis kultivasi lebih rendah dari Zen Condensing Realm memuntahkan cairan merah dan binasa di tempat. Para kultivator yang berada di ranah Brahmasi jatuh ke tanah dan tampaknya kesakitan luar biasa. Bahkan para kultivator ranah Divine Court harus turun dari udara untuk menangkis mudra dengan menggunakan chi primal mereka. Ding Fanchiu memanggil Raja Gajah dengan lambaian tangan. Bunyi keras bergema di sekelilingnya. Dari hutan, Raja Gajah datang menyerbu. Meskipun kecepatannya tidak cepat, ia menginjak-injak musuh seperti tank. Banyak prajurit tidak bisa menghindar tepat waktu dan binasa di tempat. Beberapa dari mereka terhunus oleh gading gajah dan dibuang ke samping. Ding Fanchiu segera mengajak murid-muridnya untuk pergi ketika ia melompat, menaiki punggung Raja Gajah. Tentu murid-muridnya segera menuruti perintah Ding Fanchiu. Begitu Ding Fanchiu mendarat, tanah bergetar. Ini berfungsi sebagai intimidasi yang kuat, semakin mengecilkan hati para prajurit dan kultivator yang menyerangnya. Luzo dan Yuan Er hanya memandang dengan diam ketika melihat adegan tersebut. Ding Fanchiu mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Sepertinya para kultivator terus bertambah. Ding Fanchiu mengulurkan tangannya mengajak untuk Yuan Er ikut bersamanya. Luzo masih sibuk dengan rambutnya yang panjang tertiup angin.
Sedangkan Yuan Er menatap Ding Fanqiu dengan tatapan seperti melihat orang yang bodoh. Dari kejauhan, terlihat beberapa kilatan para kultivator yang sepertinya jauh lebih kuat mendatangi sungai Measuring Heaven. Ding Fanqiu mengerahkan pandangannya ke kejauhan. Sepertinya para kultivator telah bertambah. Orang-orang dari istana telah tiba. Ding Fanqiu sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk melawan lagi. Ia segera melompat untuk terbang mengajak mereka semua pergi. Ding Fanqiu mengingat Yuan Er dan bergumam, mengapa Yuan Er tidak mengikutinya? Awalnya Ding Fanqiu mengira Yuan Er akan segera bergegas ke sisinya karena rasa takut. Namun dia menemukan bahwa Yuan Er tidak hanya tampak tidak takut, tapi dia mengamati semuanya dengan rasa ingin tahu. Selain itu, sedikit rasa jijik terlihat di matanya saat dia melihat sekeliling. Lu Zhou berkata dengan tenang bahwa Raja Gajah tidak akan berhasil. Raja Gajah bisa membuat dampak yang besar dan merupakan mesin perang yang luar biasa. Namun itu tidak bisa terbang. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik dengan hal-hal yang terjadi. Jika Lu Zhou ingin pergi, dia bisa memanggil wizard untuk membawa mereka pergi kapan saja. Raja Gajah yang sedang mengamuk memang memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap serangan, tapi sangat disayangkan tidak dapat terbang. Sedangkan di udara, Ding Fanqiu memandang Yuan Er dengan sedih seolah-olah dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia membujuk lagi. Ia mengajak untuk Yuan Er pergi sebelum semuanya terlambat. Ding Fanqiu belum pernah bertemu orang muda dengan bakat luar biasa untuk berkultivasi seperti Yuan Er. Yuan Er tidak diragukan lagi lebih baik daripada murid perempuannya. Ia berpikir jika Yuan Er menjadi muridnya, dia pasti akan sangat membantunya. Tapi sangat disayangkan. Dia memandang Yuan Er dengan menyesal saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya sedikit dan avatar teratai emas berdaun 4 setinggi 50 kaki menghilang. Di dalam kereta Raja Gajah, Ding Fanqiu segera memerintahkan untuk Raja Gajah pergi. Raja Gajah mengentakkan kakinya ke tanah, mengirimkan getaran setiap kali Ding Fanqiu mengangkat tangannya. Seorang prajurit dihabisi. Di sisi prajurit istana mengatakan, ketiga murid Ding Fanqiu yang melayang di atas kereta tampaknya selalu waspada terhadap para kultivator yang mungkin melancarkan serangan. Sedangkan seseorang yang ada di ranah Nation Divinity Tribulation atau Ding Fanqiu sendiri hanya duduk di dalam. Namun walaupun hanya duduk, dia mengeluarkan tekanan dan teror yang begitu kuat yang menghalangi semua prajurit untuk mendekat. Bahkan tanpa harus bergerak. Lu Zhou dan Yuan Er hanya menonton pertunjukan dengan popcorn dan jus mereka. Ding Fanqiu hendak pergi ketika lingkaran ungu samar muncul di bawah kaki para prajurit. Lingkaran itu aneh dan misterius. Zat yang menyerupai asap ungu mulai muncul di lingkaran. Para prajurit bingung yang kemudian mengetahui bahwa itu adalah formasi sihir agung. Salah satu prajurit lalu berteriak untuk memberi perintah pada para rekannya agar menghentikan penyusup. Jika mereka dapat melakukannya, maka akan mendapatkan banyak hadiah. Ketika formasi sihir agung diaktifkan, sang komandan akhirnya mengungkapkan dirinya. Dia perlahan naik ke udara dengan pedang besar di punggungnya. Bagaimanapun, Raja Gajah adalah seekor binatang. Meskipun telah menyerap primal chi di dunia kultivasi yang membuatnya menakutkan dan ganas, kecerdasannya tidak sebanding dengan manusia. Ketika melihat lingkaran ungu samar, ia mundur. Ekspresi Ding Fanqiu menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan memaksa Raja Gajah untuk maju. Belalai Raja Gajah mengirimkan gelombang suara yang bergulir melintasi hutan, pegunungan, dan sekitarnya. Namun, itu tidak maju. Sebaliknya, tampaknya malah mundur. Ding Fanqiu kesal dengan Raja Gajah dan memakinya sebagai binatang tidak berguna. Ding Fanqiu mengutuk dan melompat ke udara lagi saat energi keluar dari tubuhnya. Ding Fanqiu menggunakan 100 Tribulation Insight. Avatar 100 Tribulation Insight itu adalah teknik ultimate, dan itu menghabiskan banyak primal chi. Lu Zhou kesulitan memahami tindakan Ding Fanqiu. Itu tidak rasional untuk menghabiskan begitu banyak energi saat ini. Lagi pula, orang-orang ini hanyalah kentang goreng kecil.
Apa yang akan Ding Fanqiu lakukan ketika para elit dari istana tiba? Ding Fanqiu tidak memiliki kartu bentuk punca yang akan memberinya energi tanpa batas. Ketika avatar 100 Tribulation Insight muncul, para kultivator yang bersiap untuk maju mundur lagi. Gerakan dan tindakan mereka tampak terlatih. Zat yang naik bukanlah asap, itu adalah bagian dari ilmu sihir. Seseorang telah menggunakan sihir untuk mengubah Primal Chi menjadi jebakan berlapis besi. Menariknya, para prajurit dan kultivator tidak terpengaruh olehnya. Ding Fanqiu tampak kesulitan dalam menangani masalah itu. Ia langsung menggunakan Heavenly Martial Art. Mirip dengan sebelumnya, avatar meluncurkan mudra yang tak terhitung jumlahnya di udara. Bahkan dengan serangan mudra yang tak henti-hentinya. Lingkaran ungu muda tetap tidak terpengaruh. Tampaknya melambat, tapi hanya itu. Tidak ada efek ajaib. Pada saat ini, lingkaran telah menutupi tanah. Saat lingkaran tumbuh, mereka mulai bergabung satu sama lain, membentuk lingkaran yang saling terkait. Mereka mulai bersinar terang saat formasi sihir hebat diaktifkan sepenuhnya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa penguasa hutan yang epik, Raja Gajah juga akan ketakutan. Tidak peduli berapa banyak tuan yang mendesaknya ke depan, ia menolak untuk bergerak dan terus mundur. Lingkaran sihir terus berkembang. Itu terus berkembang dengan kecepatan yang tidak terpengaruh oleh aura 100 Tribulation. Pada saat ini, 3 murid Ding Fanqiu memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Sepertinya formasi sihir agung jauh lebih menakutkan dari yang mereka duga. Meskipun basis kultivasi Ding Fanqiu berada di Nation Divinity Tribulation, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk lingkaran sihir itu. Siapa elit dari istana yang mendirikan formasi sihir agung ini? Alis Ding Fanqiu menyatu. Dia melihat formasi sihir agung yang terus tumbuh mendekatinya. Para prajurit dan kultivator maju saat lingkaran tumbuh. Ding Fanqiu tiba-tiba memerintahkan untuk masuk ke dalam sungai. Ding Fanqiu langsung mengingat avatar 100 Tribulation Insight. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk mempertahankan avatarnya yang kuat. Dia harus menghemat kekuatannya. Satu-satunya tempat yang tampak lebih tenang adalah permukaan sungai Measuring Heaven. Mungkin, dia akan bisa melarikan diri dari sana. Hanya dalam sekejap mata, dia dan murid-muridnya berbalik, meninggalkan Raja Gajah yang tengah meronta dalam penyegelan. Ketika mereka berbalik, mereka melihat Luzo dan Yuan Er menatap mereka seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Luzo berkata dengan acuh tak acuh, sungai juga telah ditutupi oleh lingkaran sihir. Mereka sudah menyebar ke dasar sungai. Ding Fanqiu sedikit mengernyit dan tiba-tiba berhenti. Dia naik ke udara dan melihat ke bawah ke permukaan sungai dekat dermaga. Memang permukaan sungai sekarang ditutupi oleh lingkaran ungu muda yang mengembang. Mereka tidak bisa menyentuh lingkaran sihir. Jika tidak, mereka akan dibelenggu. Selain itu, lingkaran akan merusak basis kultivasi mereka sampai tidak ada yang tersisa. Pada saat itu, mereka akan seperti potongan daging di telanan musuh mereka. Raja Gajah terus meniup belalainya. Tubuhnya terlalu besar sehingga tidak bisa melewati bangunan. Tidak butuh waktu lama sebelum lingkaran sihir mencapainya. Lingkaran sihir tampaknya memiliki mata mereka sendiri. Mereka mengikat Raja Gajah. Asap yang membung tampaknya seperti tanaman merambat sekarang. Mereka tampak sangat menakutkan. Raja Gajah berjuang sejenak sebelum benar-benar kehilangan kekuatannya untuk melawan. Lingkaran sihir itu jelas merupakan jenis jebakan yang sama dengan yang dialami Ming Xiyin. Ini adalah formasi sihir agung yang mengikat. Di sisi lain, Ding Fanqiu tidak lagi memiliki aura bermartabat seperti Master Evil Sky Pavilion yang telah dia gunakan sebelumnya. Dia mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia memiliki firasat. Orang tua di depannya yaitu Luzo sepertinya memiliki rencana. Ia mengatakan, sepertinya Luzo tampak tenang. Apakah Luzo memiliki rencana? Luzo menggelengkan kepalanya yang kemudian mengatakan tidak. Luzo tetap tenang. Dia menunggu kesempatan untuk orang pembuat formasi sihir agung muncul. Karena mereka tidak menemukan apapun di gudang, dia tidak punya pilihan selain menyelidiki orang dari istana. Ding Fanqiu yang mendengar jawaban Luzo segera melupakan niatnya untuk menanyakannya.
Ding Fanqiu berbalik dengan tangan di punggungnya. Dia melihat lingkaran sihir dengan seksama. Para kultivator tidak meninggalkan lingkaran sihir. Mereka menunggu lingkaran mendekat ke Ding Fanqiu dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, lingkaran sihir itu hanya berjarak beberapa puluh meter dari mereka. Pada saat ini, komandan para kultivator terbang ke arah Ding Fanqiu mengatakan, "Bukankah Ding Fanqiu adalah Master Evil Sky Pavilion yang namanya mengejutkan dunia dan surga? Kemana perginya kesombongan Ding Fanqiu?" Kultivator itu melanjutkan, ia diberitahu bahwa Ding Fanqiu akan datang. Istana telah memerintahkan agar formasi sihir agung didirikan. Ia sedang menunggu Ding Fanqiu untuk mengambil umpannya. Ia belum pernah melihat formasi sihir agung sehebat ini sepanjang hidupnya. Kultivator itu seolah mengejek Ding Fanqiu dan meminta pendapatnya. Ia melanjutkan pertanyaan bagaimana jika dibandingkan dengan penghalang di sekitar Gunung Golden Jinting. Di sini walaupun para kultivator istana tahu bahwa Ding Fanqiu bukanlah Jitiando yang asli, namun mereka masih pura-pura untuk mengejek Ding Fanqiu. Ketika Ding Fanqiu melepaskan avatar 100 Tribulation Insight, sang komandan menyembunyikan dirinya. Dia hanya mengungkapkan dirinya ketika formasi sihir agung diaktifkan. Ketika Ding Fanqiu mendengar kata-kata mengejek kultivator itu, Ding Fanqiu mengatakan dengan dingin, suaranya juga dalam. Sungguh tidak masuk akal. Ding Fanqiu segera menggunakan 100 Tribulation Insight. Sekali lagi, avatar berdaun 4, 100 Tribulation Insight dengan tinggi 50 kaki muncul lagi dan menumbuhkan daun lain. Berkat itu, ledakan besar pun terjadi. Gelombang energi meluncur dari avatar. Para prajurit dan kultivator yang mengira kemenangan sudah ada di tangan mereka, dikirim terbang dan binasa. Ding Fanqiu berteriak bahwa itu adalah saat-saat yang ia tunggu. Begitu juga dengan ketiga murid Ding Fanqiu mendengarnya dengan hormat. Mereka bergumam bahwa itulah momen yang mereka nantikan. Beberapa ratus tentara dikirim terbang oleh gelombang energi. Yang lain terpaksa mundur. Mereka tidak berani maju tentunya. Banyak kultivator dan prajurit berteriak kesakitan saat mereka dikirim terbang sebelum mereka binasa. Para prajurit yang tidak bisa menghindar tepat waktu ditenggelamkan oleh gelombang energi dan jatuh ke tanah. Seseorang berteriak untuk mereka, para prajurit dan kultivator tenang. Penyusup dibatasi oleh formasi sihir agung. Mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka menumbuhkan sayap. Saat ini, mereka, para prajurit dan kultivator istana, hanya akan menunggu sampai Ding Fanqiu lelah untuk bisa melakukan perlawanan. Para prajurit dan kultivator mundur beberapa ratus meter dan menatap Ding Fanqiu dengan lapar seperti harimau yang melihat mangsanya. Mereka tidak bodoh. Tidak perlu bagi mereka untuk langsung berbenturan dengan Ding Fanqiu pada saat ini. Ding Fanqiu sepertinya terlihat kelelahan. Ding Fanqiu tidak lengah mesti berhasil menghadapi begitu banyak orang. Dia akhirnya memutuskan untuk turun dan menarik avatarnya. Avatar 100 Tribulation Insight. Menghabiskan terlalu banyak chi primalnya. Dia harus menghemat kekuatannya. Formasi sihir agung terus berkembang. Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat sekarang, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan terikat. Yuan Er melihat formasi sihir besar yang semakin dekat dan semakin dekat dengan mereka saat ini. Hanya bertanya dengan suara yang sedikit gemetar. Yuan Er menanyakan, apa yang akan mereka lakukan? Yuan Er tidak sengaja memanggil Lu Zhou dengan sebutan Master. Ia lupa bahwa mereka saat ini tengah dalam penyamaran, yang seharusnya Yuan Er memanggil Lu Zhou dengan sebutan kakek. Mendengar itu, membuat Ding Fanqiu menoleh untuk melihat Lu Zhou dan Yuan Er. Dia yakin tidak salah dengar. Dia telah merencanakan dengan paksa untuk membawa Yuan Er pergi di tengah-tengah kekacauan ini. Dan ia tidak akan peduli pada Lu Zhou, yang kemudian dia menanyakan pada Yuan Er, apakah pria tua itu adalah masternya? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-44. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.